Ini langsung aja kita login. Oke, ini sudah lebihan. Setelah pertama kita coba dari visual pertama, itu directory. Kita type pwd, dan di sini kita bisa lihat directory home kita. Kita juga bisa melakukannya dengan cara echo home, sama ya. Oke, habis itu kita lanjut ke melihat directory aktual. Nah, di sini kita cek pwd, kita masih di pwd, kita masih di home directory. Coba kita cd ke titik, kalau titik itu dia bakal ke ini, ke apa, ke lokasi saat ini. Jadi kalau misalnya kita pwd, kita sama. Lanjut kita ke cd kalau titik. Nah, titik itu dia balik ke atas ya, jadi ke folder sebelumnya, ke atasnya lagi. Makanya di sini kelihatannya beda, ya slash home nya. Nah, di sini kita cek pwd, dia udah di home. Terus kita cari lagi, dia bakal balik ke home directory kita ya, dari awal kita. Kita lanjut, kita bakal bikin satu directory atau lebih dari satu directory ya, jadi kayak subfolder gitu, subdirectory. Oke, jadi kita move dulu ke directory utama, ke home directory. Nah, disitu kita bikin directory pakai ini nektir, bukan tidak. Kita bikin mulai A, B, sama C. Mana? Nah, di sini biar dia apa namanya? Kalau kita mau bikin directory di directory lain tapi mau sekaligus itu bisa dari slash A slash B. Berarti kita bikin directory D di dalam A. A slash E berarti directory E di dalam A. B slash F. Dan seterusnya ya, guys. Oke, cek. Nah, di sini kita bisa langsung cek ASML R A B C C A A T. Nah, gitu. Oke, lanjut. Untuk menghapus directory yang lebih dari satu. Nah, kalau hapus directory itu dia cuma bisa di directory satu aja ya. Kalau misalnya isinya itu dia nggak bisa. Nah, kita akan coba ya. Di sini kan ada A, B, C ya. Nah, kalau kita masuk ke B, B itu isinya. Kita coba langsung RS. Ini coba ngetir B. Nah, dia nggak bisa. Soalnya di dalamnya itu ada isinya, makanya nggak bisa. Nah, terus gimana caranya? Nah, kita pakai satu hapusnya. B slash F, jadi F-nya yang kita hapus, baru kita hapus B. Nah, kalau ini bisa. Nah, kalau kita masukin L, B. Nah, udah download file on directory, itu udah nggak ada guys. Kita lanjut ke yang kelima ya, yang selanjutnya itu kita akan coba navigasi directory. Sebelum itu kita clear dulu, biar aktif. Nah, ini tadi kan masih ada file list tadi ya. Kita tinggal A. Kita pwd ya, buat ngecek directory saat ini. Kita balik, ini sudah buat alternatif nantinya ya. Kita coba ke home slash. Ya, ini sama, tetap sama. Jadi home directory itu isinya ini ya, home user. Jadi dia bakal balik ke home directory utama kita. Nah, kalau kita coba ini, dia nggak bisa, soalnya nggak ada home, jadi harus dari home dulu. Dan dia harus dari, nah dia harus dari home dulu baru bisa. Nah, kalau ini nanti bisa move. Nah, ASML. Ya lanjut, kita akan menggunakan message itu manipulasi file ya. Ini kita awal kita pakai CP. CP itu buat kalau kalian ya, nanti CP isinya copy. Ini kita coba bikin file, namanya contoh. Isinya ya gitu lah. CP contoh, ini contoh 1. Kita ASML. Nah, ada contoh sama contoh 1, nanti copy hasil. Lanjut ke contoh, nah CP contoh ke A. Nah, terus kita coba cek ASML A. Nah, di dalam A ini ada contoh, nanti kita copy contoh ke dalam directory contoh guys. Gitu. Jadi kita CP contoh 1 ke dalam directory D. RS, ASML A slash D. Nah, sama guys ya. Jadi nggak cuma satu file, tapi bisa semua file. Jadi ya, file di tengah itu directory-nya. Oke, lanjut ke NV atau move. Di sini move itu dia sekaligus nge-rename ya. Jadi habis di move itu di rename langsung ya namanya. Tapi di sini kita pakai basic move aja biasa. Kita move contoh, kita rename ya, jadi contoh 1. Nah, tadi kan contoh doang, jadi contoh 1. Terus kita coba move contoh 1, contoh 2 ke directory D. Oh, kita ada yang ketinggalan. Oh ya, belum tadi salah rename ya. Oke, ini dokumentasi jadi awal lah ya. Nantinya gitu, lanjut kita ke ASML. Nah, dia contoh sama contoh 1. Nah, sekarang kita coba move ya. Contoh sama contoh 1, kita move ke C. Nah, ya, udah lagi. Oke, terus kita lanjut pakai RM. RM di sini tuh udah menghapus. Nah, ini. Oke. Kita balik dulu ke directory utama. Terus, ini ke A, ini aja ya. Berarti di sini nggak A ya. Nah, harusnya contoh dulu sih, cuma kan tadi kita skip, ya udah. Kita coba balikin directory utama aja kalau dulu. Nah, di sini ada A sama C. Anggap aja kita bikin gambar namanya contoh 2. Oke, sip. Itu kita coba remove ya, remove contoh 2. Dia bakal hilang. Habis itu kita coba remove main I. Itu mana yang ada itu ya? Nah, dia udah contoh 1 sama contoh 2 ya. Sebelum kita remove main I contoh. Maka nanti dia minta izin, bilang enggak. Kalau kita pakai N, dia masih ada, karena kan 0 ya. Terus kalau kita pakai Y, nah langsung hilang. Langsung kita coba balik ke home directory. Terus kita coba remove A sama C ya, ini ya. A
Miniatur itu remove, terus ada tunggu rekursif, F itu force, jadi kayak dia habis apa dia tuh remove secara rekursif dan itu pun nggak perlu izin, jadi benar-benar dipaksa di force gitu. Jadi kalau kita misalnya L tuh nggak ada file. Oke, lanjut kita ke simbolik ini dan hardware-nya, atau shuffling hardware. Oke, udah mulai. Echo halo aja. Bisa lah, kita masukin ke file echo halo .txt L. Nah, ada filenya. Di situ kita bikin simbolik ini itu, yang soft file. Karena itu pakai LN, terus S untuk soft file, itu simbolnya halo.txt. Nah, habis itu baru namanya soft. Terus kalau kita mau bikin hard link itu, ya hard. Terus ini S yang lain. Lalu ada LSMDL .txt soft hard. Nah, sini kelihatan kalau soft dia ada tanda panahnya. Kalau misalnya hard dia hard itu. Terus kita bisa lihat ini kayak semacam antes yang di pojok kiri ini. Logo, ya bisa pakai mouse ya. Dia gitu, tapi mah. Ada bedanya ya. Kalau misalnya soft itu dia beda. Kalau hard itu dengan awalnya sama. Cuma kalau soft itu, misal file utamanya hilang, softnya nggak ada dia hilang gitu. Tapi kalau hard dia enggak. Jadi hard itu mirip kayak copy lah. Gitu. Oke, lanjut. Ya, kita cek ini sama. Sini sama halo. Terus kita lanjut ke appending ya. Atau nambahin. Nah, di sini kita coba nambahin ke ini ke file utama kita. Halo. Terus kita coba cek apakah bisa berubah. Kalau bisa pasti berubah. Apakah di hard berubah? Di hard juga berubah guys. Cuma bedanya nanti kalau misalnya soft dihapus pasti, kalau misalnya file terhapus pasti softnya rusak. Kita coba ya. Tapi sebelumnya kita coba dulu apa kita bikin link dari link gitu. Writer. Terus kita bikin RMS buat shufflingnya soft. Kita bikin yang hard. Terus kita coba RSMDL .txt soft hard writer fast soft. Kita coba. Nah, lihat di sini yang dia apa major soft juga ini dia merah. Sedangkan kalau yang hard ini dia merah. Tapi kita lihat apakah dua-duanya bisa. Kita coba get major fast soft juga. Nah, dia nggak bisa. Nah, apakah yang hard juga sama? Yang hard bisa. Itu bedanya sih. Kalau hard itu dia kayak nge-copy file kita jadi yang lain. Nah, tapi kalau misalnya yang soft itu kayak itu cuma untuk doang gitu. Dan dia nggak bisa lanjut ke yang lanjutannya. Ya, itu lanjutnya. Lanjut ke nomor 4. Jadi kita akan menghapus file asal. Kita hapus yang awalnya itu, file originnya itu. Kita hapus apakah nanti bakal berarti ke software sama hardware-nya. Kita remove. Oke, dia merah. Itu. Dia merah berarti nggak bisa. Kita coba. Get soft. Masuk file directory. Kalau hard. Dia bisa ada. Jadi kalau hard itu tadi yang copy. Cuma nanti kalau misalnya file utamanya berubah, dia akan berubah. Tapi kalau misalnya file utamanya hilang, hardnya masih hard file terus yang dari. Nah, keadaan. Coba kita hard. Hard pasti ada. Ya, kita lanjut buat lihat type file. RSMDL. Nah, kita coba. STI. Sini saya tutup, isinya block spesial. Sebenarnya file ini bisa dipakai untuk melihat jenis file. Jadi dua kartu spesial, tadi itu kayak apa ya? Aku lupa nama panjangannya, cuma teletype writer gitu lah. Jadi kayak semacam itu. Ini masih ini sih. Lanjut, file. Kita akan coba pakai pindah file untuk dicari ya. Kita masuk ke root dulu. Oh, ini spasi ya. Nah. Oke, ini udah masuk root. Root file slash name. Nah, di sini kita coba nyari format.txt. Oh, ada linknya. Kita akan coba pakai ini. Ada format.txt. Sini coba print. Nah. Oke, kita akan coba ya. Cek get my error.txt. Nah, ini semua file.txt yang ada di dalam ini, di dalam root file. Oke, sekarang kita coba cari dengan name yang ada mengandung password ya. Find slash name untuk jadi nama, kita kasih di dalam double quote password. Accept ini untuk mengeksekusi sesuatu. Di sini kayak kita main word count. Lanjut kita akan coba untuk menghapus ya. Jadi kita file dan kita hapus. Kita balik ke user. Kita bikin directory IP1, kita bikin file namanya F1. Terus kita coba balik ke root. Oke, di sini kita akan nyari tadi file dan kita bakal hapus. File home slash. Jadi semuanya ini. Terus type ini untuk mencari tipe file tadi. Jadi kita nyari tipe file sama tipe directory F command. Terus min delete. Oke, di sini dia nggak bisa hapus yang minor. Tadi kan harus dihapus ya, jelas lah karena ada isinya. Tapi yang jelas adalah tadi kita kalau misalnya cek ya, kita balik aja SPL 1 udah nggak ada, jadi ini udah hapus nih. Tapi sebenarnya agak bahaya kalau misalnya kita pakai masih pertama kita ya, nanti bakal hilang semua. Jadi hati-hati karena
dia nggak ada apa namanya, kan dia kan dipakai akses root dan dia nggak ada permission sama sekali, jadi langsung kalau kepencet hilang ya dia hilang, hati-hati. Carilah file yang saya kosong, kita akan cari file yang saya kosong ya, find slash apa namanya kayak kita cari di root ya, kita file yang isinya kosong mp. Banyak cuy, gila, tapi kenceng sih. Ya kita percaya aja nanti kenapa isinya folder file sih, file yang isinya kosong. Udah, lanjut kita akan coba ambil salah satu folder, kita cek ukurannya. SNL, terus tadi apa ya coba ya? Slash kanan slash oke, slash data slash 1570 ya. Nah, di sini kelihatan ukurannya itu 0 bit. 0 bit ya, harusnya posisi 0 bit ya, kosong ya. Oke, lanjut kita carilah, kita mencari apa nih? Oh ini kita akan mengubah hak akses ya. Kembali dulu, terus kita bikin direktorinya D1, D2, D3. Terus kita coba cek permission pakai SNL. Oh, wait, salah, SNL dia. Saya akan direktori. Nah, di sini ada file yang dipocok direktori, terus ada RW itu buat read sama write, X yang buat executable, LS area hasilnya itu buat bisa. Jadi kita coba ubah permissionnya. Jadi ini permission untuk root sama usernya, coba ubah permissionnya. Pertama kita cari dulu. Root directory, terus kita nge-extract. Sebenarnya ini kita nggak usah pakai find ya, cuma karena biar kita kan mengutilitas find itu, jadi kita pakai ini, dia nyari tipe directory, habis itu kita execute pakai chmod. Chmod itu buat ganti permission. Oh salah, enggak, tipe saya, ada tipenya ini min. Oke, di sini kita ganti permissionnya, kita coba cek ya. Sini di nomor 3. Nah, di sini untuk user dia nggak dapat permission buat nge-write, tapi cuma bisa write sama execute. Kalau misalnya kita coba ya nge-append, kok nge-append dia? Mana namanya? Ouch. F1, D1, slash, D1, slash, 1. Oh, masih bisa guys. Ini direktori sih. Oke, kita lanjut aja. Yang jelas tadi untuk di list itu udah kelihatan permissionnya udah ganti. Ini masih bisa soalnya kita pakai root. Kalau kita coba tes di root ya. Coba, ouch. D1. Nah, permissionnya naik. Tapi tadi permissionnya udah dihapus ya buat nge-write. Tapi bisa read kita. PWD. Kalau nggak pakai PWD. Nah, dia, bentar. Ya, gitu. Masih ada gitu. Masih bisa di-read tapi masih di-write. Jadi kita balik dulu ke root. Di sini kita akan mencari file directory user dengan akses 444. Akses 444 itu kalau nggak salah itu read write execute. Itu satu file bernama diklat ya. Pokoknya kita bikin zip ya. Bukan zip sih, pokoknya kita kompres lah di satu apa namanya, kompres itu lagi ya. Aku lupa namanya ini. cd slash ya find. Nah, perm ini untuk mencek permission. Saya pernah coba dulu. Terus accept ini dia nge-execute perintah lainnya. Tar ini buat ngebikin tar tz. Semacam apa ya namanya? Biasanya itu kalau misalnya kalian mau install suatu aplikasi software yang ada di Linux itu pakai tablet basic biasanya. Kalau kalian downloadnya dari internet. Nanti kalau misalnya up dari apa ngetik dari repo biasanya ya. Tuh, tar.basic. Oke, backup ini nama filenya. Jadi aku masih belum paham kenapa dia butuh curly bracket di akhir sama backslash sama ini. Wih, kenapa nih? Ada permission denied. Oh iya. Boleh di-root padahal ya. Oh enggak, ada beberapa yang error. Tapi yang coba. Kenapa kita apa dia ada ya? Mungkin ada sesuatu yang salah ya. Harusnya taruh resetnya ada. Mungkin ada yang typo. Enggak sih, enggak ada apa ya. Doang ini gitu. Kita coba find dulu ya. Find size. Min size. Ini size buat ngecek size-nya apa. Buat kita cek yang di atas 100 MB. Terus kita execute SNL. Nah, sini ada lib LLVM ya. Lib LLVM itu aku lupa buat apa ya. Kalau saya buat virtual machine sih. Di sini proc buat programnya. Ini dikit banget soalnya pakai CLI. Bukan maksudnya sih pakai TTY ya. Sial dulu. Kemudian lanjut. Switch LS. Switch ini buat nyari LS kemana. Terus LS. Ini buat nyari lokasinya. Ya LS ini kalian bisa lihat buat apa akhirnya tuh formatnya visit ya. Soalnya ya itu komen ataupun itu biasanya kalau di Linux sepertinya visit ya. Oke lanjut. Kita akan cari locate. Nah, kalau locate jarang dipakai sih tapi ya udahlah. Nah, install dulu ya. apt install locate. Udah deh. Nah. Oke. Oh belum aku update firmware data. Ya udahlah. Coba dulu, tunggu bentar. Wah lama sih speednya gila. Aduh, ya udah. Tunggu bentar. Freaking hell.
Is it recorded? Ya, masih ke record. Ya, VN-nya masih Oke, di sini udah selesai. Kita langsung coba ya install dulu Lokit pakai ini. Install Lokit, harusnya Lokit kecil ya, soalnya ya fungsinya terlalu kecil. Oke, kita coba update database dulu. Oke, selesai. Sini kita bikin file baru ya, touch yang namanya F1, F1, F2, F3. Terus kita coba Lokit. Oke, jadi Lokit ini lebih cepat dari Find ya, dia bisa langsung nyari gitu Lokit, soalnya biasa dari format namanya ya, pokoknya namanya gitu. Kita coba Lokit. Salah tipe. Ini salah tipe ya. Jalan lalu oke. Update dulu. Nah, udah ada. Ini mau harus update dulu database-nya baru dia bisa run. Oke, kita coba Lokit di sini dia juga bisa display beberapa baris ya. Misalnya N, kita coba display cuma 10 baris. Itu komen nggak ada. Coba ini dulu deh. Oh iya, oke deh. Kita coba balik. Jadi masih di root ya. Sini Lokit nggak bisa. Default option. Kurang satu. Hey, what the hell? It seems like dia nggak ada. Oke, kita skip dulu aja. Aku kurang tahu kenapa. Nah, lokat sih dia bisa, tapi lokat enter nggak bisa atau apa ya. Nah, di sini menginstall Lokit itu dia perlu ketik db ya. Jadi harus database update dulu gitu, baru dia bisa. Nah, kita coba ya. Oke. Oh iya, tadi kan mesinnya mesti hapus ya. Oke, kita coba ya. Sini kan masih ada F1 update terus ya dia. Coba kita remove. Nah, terus kita nggak pakai update dulu, tapi kita langsung update. Ya oke guys, jadi di sini kita langsung aja coba ini ya guys, yang latihan ya guys. Ini itu udah ada. Kita pertama coba urutan perintah ya. Kita coba dulu dari CD. Sebentar, kita masih belum login, kita login. Oke guys, jadi kita di sini bakal langsung coba aja ya menjalanin perintah-perintah yang ada latihan. Oke, kalau pertama di sini kita suruh coba urutan perintah. CD, terus ada sini file. Oke, terus kita cd titik, terus cd titik ya, kita balik ke atas, cd lagi, directory oke. Terus ini file. Oke. Kita balik lagi ke atas cd. Balik ke root ini, cd. Nah, itu root ya. Kalau dia masih banyak, nah ada banyak nih. Oke, terus lanjut cd, slash etc. Nah, kalau itu buat latihan nanti sih. Terus kita pakai pipeline buat save more. Oke. Terus cd strip. Oh, sama oh ya cd strip itu yang sebelumnya. Oke. Ini lanjutkan perusahaan pohon. Tadi sempat menggunakan si cd alias pwd dan tab. Terus directory bin, user bin, bin, temporary dan root. Oke. Kita coba ke bin. SBN. Oh, udah kuat guys, gila. pwd. Oke. Ya, kita coba buat ini sih ngeliat ini ya. Nah, belum lah. Terus kita lanjut ke user bin. Oh, yang banget. Terus sbin ya. Sbin LD. Sbin L. Oke. Kalau nggak salah sbin ini buat ini ya, perintah resolver yang ori. Apa? Bukan ori. Root. Nah ya. Root coba ten. Sbin M. Fungsi kos nih. Nah, cuma login di doang. Cuma boot. Kita drop ada init sama iya sih udah config. Terus ada directory dev 503 dan bulan perintah tersedia TTY Evo. Oke. CD slash dev. OMI dari 1 gitu. Terus bisa lah. Terus ini L. Oh, ini coba tuh seperti ini ya. Oke. CRW. Chat write sama sih.
coba nih. Terus ada trade proc, computer file interrupts device to inform info turn on pindah cap. Oke, kita pindah dulu ke proc. Terus lihat guys, gampang gila. Interrupts ya. Oke, ini kita gini proc biasa. Oh, bisa, selalu bisa. Oke, lanjut kita ke devices. Net, display info. Anjay, oke. Terus get and info. Paket memori, terus lagi. Uptime. Oke, telepon nggak jelas ini. Terus habis itu, iya sih, aku paham kenapa dia disebut pseudo-file system. Soalnya dia bisa mengakses apa ya, semua area yang kernel sih. Informasi-informasi dalam kernel kayak program dari mana gitu tuh bisa diakses gitu. Oke, kita balik ke user. Mulai dari home ke username dengan cara langsung cd username. Ini gini. Nah, sama aja sih lagi. Forward gimana? Oh, oke. Ini cepet sih kalau gini. Nah, ya benar. Oke. Bak kembali ke direktur Hamanda. Baca direktur work and play. Subdirektori, kita bikin direktori ya. Make dir work play. rm work. rm direct. Terus, aku file atc password ke direktori Hamanda. cp slash ke home. Ini aja. Goblok lagi itu caranya. Bisa sih ini. Tidak apa-apa. Oke, kita lanjut ke pindah kasus direktori. Pindah mana? Kau pindahkan kasus direktori play. Nanti yang pertama kali ya. Masuk ini ke play. Terus ini naik. Oh. Semua belum kenal permissionnya ya. Pas WD ke play. Gini. Hah? Sip. Multiple ways. Nah, masuk file directory. Nah, baru pindah. Sip, nice. Terus untuk pindah dulu lah. Ini susah nih. Terus balas masuk directory play. Dan buat sumber link dengan nama terminal yang menunjuk ke perangkat TTY. Siap. Semuanya masuk directory play dan buat sumber link dengan nama terminal yang menunjuk ke perangkat TTY. Oke, kita ke coba. Buat sumber link dengan nama terminal yang menunjuk ke perangkat TTY. Oke, kita coba. Terus untuk, oh iya. Baik dulu. Kita bikin sumber link ya. Kalian s. Ke perangkat TTY. Tadi ke ini tuh, TTY itu di mana? Proc. Oh bisa ya? Slash. Proc, slash tadi yang kedua lah. Di dua. Kita bikin namanya. Namanya apa ya? Dia TTY. Terus gitu. Slash ml. Bisa tuh. Coba ya. TTY. Oh, gak bisa dia. Research file directory. Buat file mengenai hello. Gunakan cp menggunakan terminal sebagai file asal untuk masukkannya ke sana. Hey, what? Terminal sebagai file asal untuk masukkannya ke sana. Oh, oke. File asal. Berarti dari TTY dong. Oke, kita lanjut. Sebentar. Oke, jadi di sini apa namanya? Maksud saya nomor 12 ini ya, kayaknya dia itu nge-copy tapi langsung dari ini deh. Langsung dari apa namanya? Langsung dari alamatnya deh. Oh, tapi apa sih namanya sih? Ya itu, masalahnya kurang hafal alamatnya ya. Devstream, oke. Oke, kita coba. Hello.txt. Hello, terus kita pakai pipeline buat cp. Sebenarnya file asal ya masih. Terus hasilnya itu ada di namanya hello ya. .txt. Oke, coba kita baca. Masih bisa. Kita copy hello ke terminal coba ya. cp hello.txt ke terminal. Oh, oke. Dia langsung kayak kebaca gitu lah ya. Oke, sama kayak chatnya. Kalian input std-nya. Kalau out gimana? Ya sama. Oke.
Oke, kita coba ke home. Oh ya tadi, oke. Copy ke second play ke directory bernama work. Oke, gini caranya. Coba ini ya. Bisa kan ya, bisa ke situ ya. Aku lupa. Main ke work. Bisa, terus habis itu. Wow, malahan sembari ke link. Tapi nggak gitu caranya. Kalau pakai sembari ke link berarti kan hard ya kalau ya copy ya berarti. Berarti ini LM slash namanya play ke work. Berarti ini standar sebagai directory. Berarti ini ya. Kalau gitu pakai soft link. Iya. Langsung LM. Oke, terus hapus directory work kan sini dalam sumber kita. LM clear work. LM. Wait, tadi aku naik div ya? Oh enggak deh.